Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai etik dalam coding dan kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya saya ingin mengabsen dulu siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Aswar, Tirsa, Intan Nuraini, Karleo, Muhammad Fauzi, Muhammad Iksan, Muhammad Ragil, Muhammad Taib, Muhammad Rafli, Nur Akifah, Nur Fika Desi, Sahrul, Saiful, Siti Daniar, Sumarni, Wahyu. Jadi materi kita hari ini adalah kita akan belajar mengembangkan nilai-nilai etik dalam coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Memahami konsep dasar etika dalam pengembangan teknologi. Ya, yang pertama kita ingin memahami konsep dasarnya etika dalam memahami teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etik yang muncul dalam coding dan AI. ya, kita akan identifikasi isu-isu yang muncul dalam coding dan AI. Saya akan memberikan perintah menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang penting kelipatan 3. 3, berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dari Pika. 1, 2, 4, 5. 9. Nah, kita tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi perintahnya. Nah, jadi pada saat tarik nafas langsung berdiri bagus supaya ketara. Ya, oke. Kita mulai dari Iksan. 1, 2, 4, 6, 7, 8. 9. Saya lupa lagi perintahnya. Nafasnya menghirup. Saya hapus, saya ganti dengan saya tambahkan, saya masukkan. Jadi pada saat saya berdiri. Oke. Yang lain perintahnya tetap. Perintah yang lain tetap. Oke, paham ya? Nah, kita mulai dari Saiful. 1, 2, 5. 6. Oke, kita pertama dulu. Jadi gambarannya coding seperti itu. Bagaimana bahasa kita atau caranya kita berkomunikasi dengan komputer. Ada tidak yang pernah pesan makanan? Saya. Ada tidak yang berpikir bagaimana caranya hingga makanannya bisa sampai ke depan rumahnya? Bagaimana kira-kira cara kerjanya itu? Apa kayak yang bekerja? Teknologi. Ya, betul. Apakah siapa yang atur itu? Mesin. Mesin. Yang punya. Mesinnya lagi siapa yang atur? Hal itu ada kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah bermain game? Saya. Oke, saya rasa hampir semua pernah bermain game ya. Facebook, Saya. Instagram, YouTube. Nah, semuanya ya. Semuanya pernah bermain media sosial. Kalian sadar tidak? Media sosial dengan game online itu bagian dari perkembangan coding dan kecerdasan
kecerdasan artifisial. ChatGPT, robot, ya Meta, Cici dan lain-lain. Filter-filter di Instagram kalian itu merupakan bagian dari perkembangan coding dan kecerdasan artifisial. Kalau tidak tahu menyanyi, ada yang kurang mahir menyanyi, kurang pintar menyanyi, bisa suaranya dipakai untuk menyanyi. Jadi kalau orang dengar seakan-akan yang menyanyi itu adalah misalnya suaranya Aswar dimasukkan di situ, seakan-akan yang nyanyi Aswar. Ya. Ini akan jadi perhatian bagi kita semua. Bagaimana kalau teknologi ini disalahgunakan? Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana nilai-nilai etika ya dalam coding dan kecerdasan artifisial. Ada juga etikanya. Ibaratnya di dunia nyata, jalan di depan orang tua kita tarik sedikit, ada etikanya ya. Bicara dengan orang yang lebih tua, ada etikanya. Semuanya ada etika. Mudah-mudahan kalian ini calon-calon programmer yang mempunyai etika, adil, dan jujur. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai nilai-nilai etik dalam coding dan kecerdasan artifisial. Pengertian etika dalam teknologi. Etika adalah aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Dalam teknologi, etika berarti menggunakan coding dan kecerdasan artifisial dengan cara yang bertanggung jawab, jujur, dan bermanfaat bagi sesama. Ya, betul. Jadi etikanya itu pada dasarnya prinsip moral yang dilakukan manusia dalam bermedia sosial misalnya. Beberapa poin tentang nilai-nilai etik dalam coding dan AI. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran artinya tidak menyalip kode orang lain tanpa izin. Yang kedua adalah artinya tanggung jawab, memastikan programnya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga menghargai privasi, tidak menyalahgunakan data orang lain ya. Contoh-contoh pelanggaran etik. Yang pertama apa? Sekul. Ya. Plagiarisme kode program. Kedua, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran berita palsu melalui teknologi. Selanjutnya adalah peretasan digital, hacking atau di-hack. Perbuatan AI yang bias atau diskriminatif. Bias itu artinya tidak seimbang. Bagaimana solusinya? Yang pertama, Arya, coba dibaca yang pertama apa solusinya? Selalu mencantumkan kebiasaan menggunakan kode orang lain. Ya, selalu mencantumkan kode orang lain. Verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Nah, sekarang saya akan putarkan video mengenai studi kasus penyalahgunaan etika dalam coding dan kecerdasan artifisial. Seorang pegawai yang menggunakan akses privasi dengan aman yang menuntut pribadi. Menurut saya, itu adalah pelanggaran etika yang serius. Sebagai pegawai, kita harus selalu berhati-hati dengan yang kita bagikan di media sosial. Informasi rahasia perusahaan harus tetap di dalam lingkungan perusahaan dan tidak boleh dibagikan secara sembarangan. Tepat sekali, inti Syaifuddin dalam kedua studi kasus ini penting untuk melibatkan pengawasan dan pelatihan yang tepat. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang etika penggunaan teknologi informasi serta melibatkan pelatihan etika yang teratur kepada karyawan. Sekarang saya akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok agar dijawab, karena di dalam LKPD-nya terdapat soal-soal mengenai etika dan coding dan kecerdasan artifisial. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Sama ini. Kelompok ini.
Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami pelanggaran etik dalam KKA. Sebuah aplikasi mengumpulkan data lokasi dan kontak pengguna tanpa izin yang jelas lalu menjual data tersebut ke pihak ketiga. Penyebaran informasi palsu atau hoax melalui teknologi. Penggunaan bot atau akun palsu untuk menyebarkan hoax politik di media sosial menjelang pemilu. Produksi lakukan audit etis terhadap model AI secara berkala. 2. Gunakan dataset yang beragam dan seimbang. 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu berbuat tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran etik dalam KKA. Pelanggaran privasi data pengguna. Contoh, sebuah perusahaan aplikasi mengumpulkan data pribadi pengguna, lokasi, kontak, kebiasaan online tanpa persetujuan atau menyalahgunakan data tersebut untuk iklan tanpa izin. Solusi: verifikasi fakta dan beri label pada konten yang dilakukan. 3. Edukasi publik tentang literasi digital. Hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Dari kelompok ya. Penyebaran informasi palsu lewat aplikasi. Maksudnya Saiful, bagaimana caranya informasi palsu itu bisa beredar? Bisa melalui apa? Biasanya melalui Facebook, Media sosial WhatsApp, dan aplikasi lainnya lain. dan aplikasi lainnya. Ya, berarti melalui media sosial ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran privasi, pengumpulan data tanpa izin, Penyebaran informasi palsu dan data palsu di media sosial. Solusi: verifikasi fakta dipresentasikan dalam inisiatif verifikasi fakta untuk mengidentifikasikan dan melabeli berita palsu. Sekian dari kami. Jadi dari orang mengumpulkan dengan bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, perhatikan apa yang kalian presentasikan tadi semuanya sudah merupakan bagian dari nilai-nilai etik dalam coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah ada bisa memberikan kesimpulan. Saya. Nah, silakan, Sumarni. Kesimpulannya, etika bukan hanya sekedar tambahan dalam pengembangan AI, melainkan fondasi yang esensial untuk mengembangkan teknologi yang bertanggung jawab, adil dan bermanfaat bagi semua. Pendidikan etika digital bagi pengembangan dan pengguna AI juga sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kritis terhadap implikasi etis dari teknologi ini. Ya, luar biasa. Silakan. Jadi untuk kesimpulan yang disampaikan oleh Sumarni itu juga sudah benar. Hal yang disampaikan adalah itu merupakan bagian dari nilai-nilai etik dalam coding dan kecerdasan artifisial. Nilai atau etika dalam coding dan kecerdasan artifisial itu sudah menjadi bagian atau moral dalam coding dan kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.